Polisi ungkap kronologis aksi perampokan yang disertai dengan aksi pelecehan yang dialami pemilik toko sembako yang berada di Jalan Pangeran Ayin, Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Dikatakan Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Anwar Rekso Wijojo, didampingi dengan Kanit 4 AKP Taufik Ismail saat jumpa pers mengatakan, Ali Topan yang bekerja di toko sembako korban selama 2 tahun dan berhenti kerja di pertengahan toko yang lalu. Jadi pelaku sangat mengetahui seluk-beluk TKP. Kronologisnya, kelompok tersangka ini mendatangi toko korban dengan mengendarai mobil Toyota Avanza milik salah satu korban. Tersangka Ali Topan bertugas berjaga di mobil dan memantau situasi, sementara 5 pelaku lainnya masuk ke dalamnya. Kelima pelaku itu masuk dari pintu belakang rumah, masuk ke pemilik sembako yang bernama XN. Selanjutnya para tersangka menyekap kedua korban dengan mengikat tangan dan kaki serta mata juga ditutup menggunakan lakban. Korban disiam dengan menggunakan bensin dan juga di saat itu pelaku melakukan pelecehan terhadap salah satu korban. Aksi perampokan itu terjadi selama 3 jam lebih. Para tersangka itu meninggalkan korban dengan kondisi masih terikat lakban. Alhasil, aksi perampokan itu para pelaku berhasil membawa kabur uang senilai 30 juta rupiah, perhiasan dan puluhan pak rokok berbagai merek dan berbagai lembar mata uang asing. Selain itu, polisi juga mengamankan kendaraan mobil yang digunakan pelaku, termasuk salah satu senpi yang juga dibawa salah satu tersangka saat beraksi. Akibat perbuatannya, kini para tersangka dikenakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Tersangka Ali Topan mengatakan, aksi perampokan yang didalanginya itu dilantari dari terlilit hutang di salah satu aplikasi pinjol. Pihaknya membagi 5 juta per orang dan ada yang dapat 8 juta rupiah. Sementara itu tersangka muslimin yang melakukan aksi pelecehan terhadap salah satu korban mengaku untuk menunjukkan harta korban diletakkan di mana, termasuk aksi menyiram bahan bakar sejenis bensin yang dilakukan oleh tersangka untuk menekan korban. Lalu pengakuan Budiman yang belakangan ini berprofesi sebagai pedagang pasar mengaku memiliki senjata api rakitan itu untuk berjaga. Kembali kegiatan press conference terkait dengan pengungkapan keberhasilan dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Dalam hal ini adalah terkait dengan kejahatan perampokan, tapi juga disertai dengan pelecehan seksual yang dilakukan oleh 6 orang di belakang kita ini. Oke. Yang mana kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei itu sekitar pukul 12.30 tengah malam, di mana korban dengan keluarganya sedang tidur. Tiba-tiba korban mendengar suara teriakan dari kamar korban sebelahan. Setelah mendengar teriakan, korban segera mengunci pintu kamar, namun didobrak oleh para pelaku. Dan para pelaku melakukan tindakan kekerasan kepada yang bersangkutan, diikat tangannya, kakinya, dan melanjutkan dengan pencurian atau mengambil barang-barang milik korban, baik itu uang maupun perhiasan. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.